Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaanmu yang nyata sampai saat ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk di dalam hukum yang ketiga, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, mungkin menjadi pertanyaan ya, kenapa sih kok kita nggak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Memang kenapa begitu ya? Nah, nama Allah bukan sekedar nama atau sebutan, melainkan pernyataan Allah sendiri, pribadi Allah itu sendiri. Nama Allah itu menyatakan siapakah Dia dan juga karyanya. Menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan berarti menghilangkan arti dan makna yang terkandung dalam nama Tuhan Allah. Menyalahgunakan nama Tuhan Allah menurut keinginan diri sendiri. Nah, artinya ketika kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, kita sudah menghilangkan arti ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita tidak lagi menghargai di sana. Nah, oleh sebab itu kita harus menyebut nama Tuhan Allah itu bukan untuk percakapan yang sia-sia, melainkan untuk memuliakan Dia. Dan dalam keadaan apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, jangan kita sekali-kali menghujat nama Tuhan atau menghina namanya. Ya, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ini penting sekali ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan juga dengan sembarangan. Ada orang-orang itu kadang spontan begitu ya. Misalnya dalam janji-janji demi Tuhan begitu ya. Nah, itu jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak memuliakan namanya. Ada juga kadang orang mempermainkan nama Tuhan ya, mempermainkan nama Allah ya. Hati-hati sekali. Ya, nama Allah itu ya menyatakan dirinya, karyanya di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam hukum yang ketiga ini ada konsekuensi ketika seseorang itu menyebut namanya dengan sia-sia, ketika menyebut namanya dengan sembarangan, ketika tidak lagi menghormati nama ini, begitu ya. Dikatakan, karena aku Tuhan Allah kamu menghukum siapa saja yang menyalahgunakan namaku. Kalau kamu melakukannya juga, maka kamu tidak akan lolos dari hukuman. Tuhan Allahmu menghukum siapa saja yang menyalahgunakan namaku. Ya, barang siapa pun yang menyebut namanya dengan sia-sia, akan dipandang bersalah. Ya, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, jadi hati-hati karena ini sudah Tuhan peringatkan ya. Jangan mempermalukan nama Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Saya sering mendengar kadang ada orang begini, Tuhan jangan permalukan hamba-Mu ya Tuhan. Nah gitu ya. Seolah-olah Tuhan itu mempermalukan nama kita. Padahal Tuhan gak pernah mempermalukan nama kita. Yang sering kali terjadi adalah kita ya yang mempermalukan nama Tuhan. Nah itu lebih sering ya. Manusia itu lebih sering mempermalukan nama Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Tuhan gak pernah mempermalukan nama kita ya. Dia senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kita. Dan kalaupun kita dipermalukan bukan karena Tuhan, tetapi karena perbuatan kita sendiri. Ya. Jangan gara-gara perbuatan kita terus kita menyalahkan Tuhan. Ya. Seolah-olah Tuhan yang mempermalukan nama kita. Hati-hati apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, ya, yang kita pikirkan. Hati-hati.
itu bisa mempermalukan nama kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari hukum yang ketiga ini kita belajar. Mari kita hargai nama Tuhan, ya. Nama di atas segala nama itu, ya. Kita juga harus menempatkan pada tempatnya, ya. Kita tidak boleh asal begitu, ya. Yang kemudian kita tidak menghargai, ya, nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Mari kita belajar menghargai. Mari kita belajar untuk melakukannya seturut dengan kehendaknya. Jadi mari kita belajar menghargai nama Tuhan, ya. Demikian juga kita bisa menempatkan pada tempatnya. Misalnya ketika kita berdoa, ya, tempatkan Dia sebagai Tuhan, ya. Dan itu sebagai materai, ya, di dalam setiap doa-doa kita, sehingga doa-doa kita juga boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, kiranya kita mulai belajar untuk menggunakan nama-nama Tuhan dengan baik dan menghargainya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau. Ada banyak nama yang kami kenal. Ajar kami menghargai. Ajar kami menggunakan dengan tepat. Tidak asal, tidak latah dalam menggunakannya. Tapi kami boleh menggunakan, menyebutkannya dengan baik. Kami tahu Tuhan, dan kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh melakukannya. Berkati setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh menjaga kebenaran ini dan kami boleh melakukannya dan tetap menghormati Engkau, ya Tuhan. Berkati untuk jemaat-Mu dalam setiap kegiatan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan. Berkati hari ini ibadah kenaikan dan juga berkati gereja-gereja dimanapun berada, berkati jemaat, berkati setiap kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, kami serahkan semuanya ini. Berkati setiap kami, jika ada di antara kami yang sedang sakit, kami juga berdoa, kiranya Tuhan menjamahnya dengan bilur darah-Mu ya Tuhan, mereka boleh disembuhkan. Berkati setiap kami serahkan seluruh hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.